Pemirsa, apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 24 Maret. Lantai 5 dan 6 sebuah gedung apartemen tua di distrik Qingshui, Taichung tiba-tiba ambruk hari Sabtu lalu. Penghuni gedung segera dievakuasi sehingga tidak menimbulkan korban cedera. Guna mencegah bahaya lebih lanjut, Pemkot Taichung mengutus tim Satgas untuk melakukan pembongkaran kemarin. Setelah identitasnya dikonfirmasi, pemilik gedung akan dikenakan denda sesuai UU Bangunan Gedung dan biaya pembongkaran. Lengan eskavator terlihat sibuk merobohkan bongkahan semen. Lantai 5 dan 6 dari apartemen tua yang terletak di Chongxin Street, distrik Qingshui, kota Taichung mendadak roboh pada dini hari tanggal 22. Penghuni lantai 1 hingga 4 segera dievakuasi untuk menghindari bahaya. Pemkot Taichung mulai melakukan pembongkaran pada tanggal 23. 因为那个房屋跟建商那个地主跟建商合建没有完成所以说里面也不是说装潢得很好啦，租金比较便宜这样子。 Berdasarkan investigasi, apartemen ini telah berusia hampir 50 tahun. Hanya lantai 1 hingga 4 yang berpenghuni, sedangkan lantai 5 dan 6 yang belum selesai dibangun tidak berpenghuni dan tidak memiliki dinding luar. Hasil pemeriksaan Dinas Pekerjaan Umum dan Asosiasi Arsitek menunjukkan bahwa campuran semen pada langit-langit dan pilar mengalami pengelupasan parah, sehingga diduga kuat merupakan bangunan ilegal yang menggunakan pasir laut. 我们必须要跟邻房之间做一些适当的间隔，然后还要避免破坏下面的楼层，所以我们只针对塌陷的部分的5、6楼优先做清除。 Penghuni bangunan terdampak serta bangunan di sekitarnya telah dievakuasi ke tempat yang aman. Dinas Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pemilik gedung harus membayar biaya pembongkaran dan akan dikenakan denda sesuai UU Bangunan Gedung dengan kisaran 60.000 hingga 300.000 dolar Taiwan. Proses pembongkaran diperkirakan selesai paling cepat dalam 3 hari. Salju yang turun dan menyelimuti area pegunungan akhir-akhir ini telah memicu sejumlah insiden tragis. Jumat lalu ada 2 pendaki Gunung Yuishan yang jatuh ke dalam jurang. Saat ditemukan oleh petugas SAR kemarin, keduanya telah tewas. Kasus serupa juga dialami 2 pendaki yang kehilangan arah saat menempuh jalan setapak di Gunung Hehuanshan. Saat ditemukan, keduanya juga telah meninggal dunia. Pendaki bermarga Cheng mendaki sendirian di jalur setapak Nengkau, namun ia tidak pulang sesuai jadwal pada tanggal 20 dan hilang. Tim penyelamat menerima laporan pada tanggal 21 malam dan kemarin menemukan jenazah pria tersebut di sungai di bawah Gunung Senku. Ini merupakan jenazah pendaki keempat yang ditemukan di wilayah Nantou. Seorang pendaki solo lainnya di puncak barat Gunung Hehuanshan pada tanggal 20 juga ditemukan tak bernyawa di bendungan pengendali sedimen sungai Hehuan pada kemarin sore. Tim penyelamat memindahkan jenazah ke area terbuka sebelum meminta bantuan helikopter Korps Layanan Udara untuk evakuasi. 2 rekan kerja asal Kaohsiung diduga jatuh ke jurang sedalam 380 meter di lereng curam puncak utara Gunung Yuishan dan meninggal dunia. Tim penyelamat mengarungi medan curam sejak pagi dan berhasil mengevakuasi kedua jenazah dalam 4 jam. 虽然有太阳或是阳光，但是对于冰雪变硬会造成非常大的危险。 Pegunungan Taiwan mengalami penurunan salju tebal pada Maret tahun ini. Salju tebal yang membeku menyebabkan kecelakaan pendakian semakin sering terjadi. Pihak berwenang terus mengimbau pendaki agar tidak tertipu oleh cuaca cerah kerana pencairan salju di pegunungan sangat lambat. 3 perlengkapan utama yang harus dibawa saat gunung bersalju adalah kapak es, sepatu es, dan helm. Jika tidak siap menghadapi cuaca ekstrim atau kesulitan melanjutkan rute, sebaiknya segera turun gunung demi keselamatan. Selain itu, pada tanggal 22, seorang wanita yang mendaki di jalur setapak Hefu Ye Ali San Chiai diduga tidak enak badan dan jatuh. Ia dinyatakan tewas setelah upaya penyelamatan. Ada warga kota Taipei yang membeli kue dari toko ternama dan menemukan bagian bawahnya telah berjamur. Setelah itu, Kaohsiung ada juga pelanggan yang menemukan kecoak yang merayap di botol saus sebuah restoran waralaba steak babi dan Departemen Kesehatan akan menjatuhkan denda terhadap restoran bersangkutan. Seekor kecoak tiba-tiba merayap di samping botol saus saat pelanggan sedang asik menyantap. Pelayan bahkan menangkap kecoak dengan tangan sambil menyimpan piring. Petugas Departemen Kesehatan memeriksa restoran waralaba steak babi di distrik Zuoying, Kaohsiung ini. Walau tidak ditemukan jejak kecoak, pelaku usaha mengakui kebenaran konten video tersebut, sehingga didenda 30.000 hingga 3 juta dolar Taiwan sesuai UU Keamanan Pangan. Selain itu, kedai kopi yang menyajikan hidangan ringan ala Italia di kawasan Tianmu, kota Taipei ini juga dituding warga menjual kue berjamur. Walau pihak toko bersedia mengembalikan uang, warga tetap tidak puas dan melaporkannya ke Departemen Kesehatan. Kamis lalu, sebuah mobil terjebak di lintasan kereta api di distrik Uri, Taichung sesaat setelah palang diturunkan. Pengemudi segera meninggalkan mobil dan melarikan diri.
Usai menggeser mobil tersebut, polisi melakukan investigasi dan menemukan bahwa pengemudinya adalah seorang pria Vietnam yang telah melampaui batas izin menetap. Oknum akan didenda sesuai UU pelanggaran yang membahayakan keselamatan umum. Palang rel kereta api sudah turun, namun mobil ini malah berhenti di atas rel, sementara kereta semakin mendekat dan menimbulkan kecekaman. Pada sore hari tanggal 20, polisi menerima laporan bahwa ada orang yang meninggalkan mobil di lintasan rel di Sue Thien Road dan melarikan diri. Setelah penyelidikan, diketahui pria tersebut adalah warga negara Vietnam yang melampaui batas izin tinggal. 全案依公共危险罪移送台湾台中地方检察署侦办，并依道路交通处罚条例自单举发，合计最高处新台币114000元罚款。 Sebenarnya, jalan di sekitar lintasan rel sering mengalami kemacetan parah saat kereta lewat, terutama pada jam pergi dan pulang kerja. Kendaraan tersedat hingga ke Tai I Road dan menimbulkan keluhan warga. 准无吊车啦吼，嘛是塞车就对啦，因为这伊的距离啊，伊的长度啊吼，离迄个红绿灯啊很短就对啦。 Kepala RT setempat menyampaikan bahwa kawasan tersebut telah menjadi titik kemacetan, ditambah dengan pembangunan perumahan dan pusat perbelanjaan besar dalam beberapa tahun terakhir yang jika selesai, kemacetan akan semakin parah. Untuk itu berharap agar ada rencana peninggian rel kereta api. Otoritas setempat menyatakan bahwa mereka akan berdiskusi dengan pihak terkait tentang kelayakan proyek peninggian. Faktor menuanya bangunan ditambah dengan perubahan cuaca panas dingin akhir-akhir ini disinyalir telah menyebabkan ubin pada dinding luar sebuah bangunan di kota Taipei terkelupas dan menimpa kendaraan yang lewat, serta melukai sepasang ibu dan anak pada Sabtu minggu lalu. Pada hari yang sama, ubin sebuah bangunan di distrik Chongli, Taoyuan juga terkelupas dan jatuh. Warga yang lewat segera menghindar sambil melindungi kepalanya dengan tangannya. Pria yang sedang berjalan tiba-tiba dikejutkan oleh ubin yang berjatuhan. Saking takut, ia segera menghindar sambil menutupi kepala dengan tangannya. Insiden ini terjadi tanggal 22 di ruas jalan kedua Longkang Road di distrik Chongli, Taoyuan. Peristiwa serupa juga terjadi pada dinding luar sebuah bangunan di kota Taipei pada hari yang sama. Bongkahan ubin jatuh dari ketinggian dan menimpa kendaraan yang sedang lewat dan melukai sepasang ibu dan anak di dalam mobil. Teknisi sipil menyarankan pejalan kaki untuk meningkatkan kewaspadaan dan melintas di dalam lorong beratap saat melihat jaring pengaman yang dipasang di dinding luar bangunan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.